selalu dalam keadaan sehat ya. Dan Ibu tetap ingatkan untuk kita jangan lupa apa? Mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya dengan memakai masker ya, sering-sering mencuci tangan ya. Sebelum kita mulai, silakan kita doa dulu ketua kelasnya. Yuk pimpin doa. Selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Nanti waktu Ibu panggil namanya, kalian bilang Fisika semangatku. Oke? Agnes, Fisika semangatku. Alden, Kita semangat. Andini, Zaitun. Fisika semangatku. Oke, Fisika semangatku. Sekali lagi, Fisika semangatku. Ya. Nah, Ibu ya, ini buat kalian. Motivasi Ibu yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Coba, siapa yang mau baca? Kalimat motivasi dari Ibu ya. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan ya. Memang belajar itu tidak ada yang namanya selalu pelajaran yang kamu suka atau selalu materinya ya. Oke, jadi harus semangat ya. Semangat belajar ya. Semangat belajar ya. Oke, baiklah. Nah, Ibu akan menampilkan video ya. Tadi dikatakan apa? Siapa di sini yang pernah atau suka memasak kue? Ada? Ada nggak di sini? Atau yang sering melihat ibunya memasak kue di dapur? Ada. Kak Devina. Biasanya ibu-ibu itu kalau bikin kue biasanya menggunakan mentega, ya kan? Menteganya biasanya ada yang dicairkan. Betul? Ya ada ya. Nah, kira-kira kenapa mentega itu yang tadinya bentuknya padat bisa menjadi cair? Nah, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, ini kalian dapat menganalisis pengaruh kalor ya terhadap perubahan wujud sesuai dengan ide-ide baru berdasarkan berbagai sumber belajar ya. Kita punya untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi nanti ya kalian Ibu bagikan LKPD yang kalian diskusi di kelompok kalian ini yang sudah sesuai dengan kelompok-kelompok sebelumnya ya. Nah, nanti di situ ada pertanyaan-pertanyaan seperti biasa yang harus kalian diskusikan. Kemudian kalian cari informasinya melalui percobaan ya. Sambil Ibu bagikan LKPD, silakan kalian lihat ini. Apa yang terlintas di pikiran Anda atau di pikiran anak-anak semua ya melihat gambar di bawah ini ya. Coba. Ibu mulai dari absen A dulu. Apa Agnes? Dari gambar itu menunjukkan yang tidak. Oh, menurut kamu itu es di kutub ya? Mencarnya es di daerah kutub. Ya, kita simpan dulu. Menurut Debbie apa yang lain? Coba diamati dulu LKPD-nya ya. Di situ kalian bisa langsung jawab sesuai dengan yang kalian sudah kemukakan tadi ya. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan ya, silakan diskusikan. Kalian jawab dulu yang pertanyaan nomor 1 dan juga yang nomor 2 ya. Silakan dijawab.
penyebab fenomena ini terjadi? Fenomena mencairnya es di kutub disebabkan oleh perubahan iklim yang menyebabkan suhu udara di sekitar meningkat. Perubahan iklim ini merupakan dampak nyata dari pemanasan global. Setelah mengamati, kita menggambarkan grafik perubahan wujud yang terjadi. Itu di sini dari mulanya es yang minus 1 derajat, lalu menuju yang 0 derajat, di mana dia akan mencair lalu mencapai 60 derajat Celcius. Uraikan dengan detail kapan es batu mengalami perubahan wujud. Jika massa jenis es batu sama dengan 0,5 kalori per gram derajat Celcius, kalori lebur es sama dengan 80 kalori per gram, maka tentukan kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu pada es dan kalori yang dibutuhkan untuk perubahan wujud. Es batu akan berubah wujud ketika sudah mencapai suhu 0 derajat Celcius dan akan terus dipanaskan sehingga es akan berubah wujud menjadi cair. Kalori yang digunakan untuk menaikkan suhu pada es sebesar Q sama dengan massa jenis air dikali C dikali delta T sama dengan 50 dikali 0,5 dikali 1 sama dengan 25 kalori. Kalori yang dibutuhkan untuk merubah wujud Q sama dengan M kali L sama dengan 50 dikali 80 sama dengan 4000 kalori. Ya, ada yang bertanya. Mengapa suhu di kutub utara sangat dingin? Apa penyebab suhu di sana sangat dingin sampai bisa membuka air? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Irfan. Karena kutub utara adalah lautan beku es yang kemudian berubah jadi bongkahan es besar. Kalau kutub utara itu untuk sinaran mataharinya bagaimana? Kurang. Jadi mungkin kelompok ini mau mencoba menjawab. Kelompok kita. Karena matahari hampir tidak pernah terbit di posisi 23, derajat di atas cakrawala. Hubungannya dengan kutub utara apa? Ya, karena matahari itu tidak pernah muncul, tidak pernah terbit di suhu 23,5 derajat Celcius. Di suhu apa di daerah kutub mataharinya? Di posisi ya, bukan di suhu. Jadi memang kutub utara itu jarang sekali disinari oleh sinar matahari, ya, kalorinya kurang ya. Ibu perhatikan kesimpulannya apa nak dari hasil diskusi kalian tadi? Ya, jadi zat itu dapat berubah wujud karena apa? Karena apa? Menyerap atau melepas kalor ya, menyerap atau melepas kalor ya. Bisa kalian lihat di sini. Nah, tadi kalian sudah bikin grafik juga ya tentang grafik percobaan yang perubahan wujud itu kan? Ya. Kalau tadi Ibu lihat terjadi perubahan suhu dari -1 ke 0 derajat terjadi perubahan suhu. Nah, proses mencairnya di mana yang kalian gunakan kalor lebur Q sama dengan M kali L tadi? Di grafik ini di mananya? Di suhu berapa derajat? Di suhu 60 derajat. Kalau dia berubah wujud, ada nggak perubahan suhunya? Perubahan suhunya ada nggak ketika berubah wujud? Kalor yang digunakan adalah kalor laten ya. Kamu gunakan rumus Q sama dengan M kali L tadi pada suhu berapa? Ada nggak suhunya dimasukkan? Iya, kalau kamu lihat di sini, kan udah ada di modul. Ya, kalian baca modulnya. Di sini terjadi perubahan wujud ya. Itu kalau kalian panaskan lagi airnya sampai habis, dia bisa sampai pada proses menguap ya. Cuma tadi kan tidak sampai menguap kita, hanya 10 menit. Ada yang suhunya terakhir 60 derajat. Ada yang berapa tadi kelompoknya si Alden? 63 ya, sudah sampai menguap. Nah, ini misalnya contoh soal ya.
Perhatikan di sini. Ada gelas berisi 200 cc air 40 derajat Celcius ya. Kemudian dimasukkan 40 gram es. Ketahui kapasitas kalor dan kalor lebur. Yang ditanya suhu campurannya tadi. Nah, ini ya suhu air, tulis dulu diketahuinya suhu air, kemudian volume airnya tadi sudah diketahui di soal. Ya, massa air bisa kalian cari menggunakan massa jenis dikali volume ya. Kemudian suhu esnya 0 derajat seperti yang diketahui di soal ya. Nah, setelah itu berarti kalian harus menganalisis dulu dengan menggunakan grafik perubahan wujudnya ya. Nah, tadi ada kelompok yang sudah mengerjakannya dengan baik, kemudian waktunya juga tepat waktu. Ibu akan berikan reward ya buat kelompok lain. Jangan berkecil hati ya, masih ada pertemuan-pertemuan berikutnya kan, jangan disingkat. Oke, tadi ibu mau kasih untuk kelompoknya sih nih Alden. Bu rasa cukup dulu untuk hari ini. Pertemuan selanjutnya silakan pelajari lagi materi selanjutnya ya. Ini jangan lupa dikerjakan. Oke, kita akhiri kembali dengan doa. Silakan dipimpin ke kelas. Semua siap. Marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Kita. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, sampai ketemu pertemuan selanjutnya. Tetap prokes ya.